Kalau kamu merasa seperti tidak ada getaran saat Ramadan semakin dekat dan bertanya-tanya, kenapa ya aku tidak merindukan Ramadan? Kenapa ya aku biasa aja? Aku tidak menanti-nantikannya. Aku bahkan tidak tahu harus persiapkan apa. Mungkin ini video yang cocok untuk kamu, tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai Muna, selamat datang di Munhasabah, ruang di mana kita bisa merenung, bermuhasabah, dan bertumbuh lewat cerita yang bisa kamu dengarkan di penghujung hari sebelum tidur. Aku tahu rasanya kehilangan makna atau bahkan belum mengetahui makna kamu menjalani Ramadan itu rasanya seperti robot. Rasanya tuh seperti boneka kayu yang kaku hanya menjalani rutinitas tahunan yang gak jarang berakhir hanya menjadi tradisi aja. Padahal Ramadan gak sesempit itu. Ramadan itu luar biasa. Ramadan itu spesial. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Aku mau berbagi ke kalian insight yang aku dapatkan dari video Ustadz Adi Hidayat yang ini. Aku rekomendasi kamu untuk ikutan nonton video ini ya. Linknya nanti aku taruh di kolom deskripsi. Dari video ini aku tahu ternyata ayat barusan itu diturunkan bukan di bulan Ramadan. Padahal itu perintah untuk berpuasa kan ya. Tapi ternyata bukan. Ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban, teman-teman. Artinya apa? Allah sedang menyeru kepada semua orang-orang yang beriman, kepada kita. Ya, kita teman-teman. Bahwa wajib berpuasa agar kita bertakwa. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi benar-benar menyambut, bersiap, bahkan sejak bulan Sya'ban. Untuk menjadi orang yang berjuang dan menang di bulan Syawal ketika Lebaran tiba, ternyata persiapannya tuh dimulai bahkan sebelum Ramadan itu datang. Oh iya, ngomong-ngomong, aku pengen cerita. Jadi tahun ini adalah tahun kedua di mana aku dan keluarga menyambut Ramadan tidak bersama Bapak. Bapak wafat di hari keempat Lebaran tahun 2024, 2 tahun yang lalu. Tepat 2 hari setelah ulang tahunnya yang ke-54 tahun di 12 April, teman-teman. Malam itu Bapak jatuh dan teriak menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Kejadiannya sangat singkat. Saat itu sepulang dari rumah sakit di hadapan Bapak, yang terlintas di pikiranku adalah Masya Allah, baik sekali ya Allah membawa Bapak pulang dalam kondisi sudah bermaaf-maafan di bulan Syawal, di hari Lebaran, di bulan suci dan kemenangan. Baik sekali ya Allah, banyak orang-orang mengantarkan Bapak ke peristirahatan terakhirnya dengan hati yang bersih, penuh kebahagiaan Lebaran, penuh keberlimpahan dan bahagia. Allah Maha Baik mengizinkan kata terakhir yang keluar dari mulutnya adalah menyebut nama Allah. Masya Allah. Teman-teman, semoga dari cerita ini kita bisa lebih bersemangat lagi menyambut Ramadan. Berlomba-lomba di waktu di mana pintu pahala dibuka selebar-lebarnya. Serta bersungguh-sungguh keluar sebagai pemenang. Insya Allah. Ramadan itu selalu datang, teman-teman. Tapi kenapa tidak semua orang merasa bergetar menyambutnya? Ada yang menghitung hari dengan rindu. Ada juga yang biasa aja. Bahkan ada yang merasa, ya puasa lagi. Padahal Ramadan bukan sekedar bulan. Ia adalah undangan. Dan undangan itu tidak selalu datang 2 kali. Undangan tidak datang pada yang biasa-biasa saja.
undangan hanya untuk orang yang spesial. Biasanya kalau kita dapat undangan spesial kan kita pasti bersiap diri ya kan. Memilih pakaian terbaik, membawa bingkisan yang terbaik, memakai wangi-wangian, mandi dulu, setrika pakaian dulu, memperhitungkan estimasi waktu, memilih kendaraan apa untuk datang ke tempat undangan, dan yang lainnya. Ramadan juga gitu teman-teman. Bisa jadi karena kita tidak merasa ini spesial, sehingga akhirnya tidak merasa urgent untuk bersiap-siap. Pada akhirnya rasa excited itu juga nggak hadir. Kita merasa hambar. Kenapa ya kita sangat antusias menyambut liburan, tapi biasa aja menyambut Ramadan? Karena kita melihat nilai dunia lebih jelas, lebih clear, lebih terang benderang daripada nilai akhirat. Bisa jadi Ramadan itu junnah atau perisai yang tersembunyi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan teman-teman, dosa masa lalu diampuni. Sebagaimana kita merasakan libur panjang itu istimewa dengan cerita-cerita mengejutkan, pemandangan yang indah, makanan dengan cita rasa yang berbeda di hari biasa, Ramadan lebih daripada liburan teman-teman. Seenggaknya ada 4 keistimewaan bulan suci Ramadan yang aku dapat dari video yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat yang ini. Kalau kamu mau tahu detail bahasannya, sebenarnya kamu juga bisa nonton, durasinya itu ada sekitar 30 menitan. Nanti aku terapkan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, kita bahas keistimewaan yang pertama, itu adalah junnah. Jadi Ramadan adalah perisai dari setan. Ustadz Adi Hidayat tuh menjelaskan, di video itu menjelaskan, mengutip hadis Nabi, puasa adalah perisai, asyamu junnatun. Beliau membedakan kata dalam bahasa Arab, ada janin, ada jinnah, ada jannah, ada junnah. Nah, ini tuh sama-sama menggunakan huruf jim dan nun, di mana ini artinya tersembunyi, mengandung makna tersembunyi. Nah, puasa menjadi perisai goib teman-teman yang membentengi manusia, membentengi kita dari godaan setan. Dan ciri puasa yang berhasil adalah orang tersebut menjadi sulit untuk berbuat maksiat dan lebih mudah untuk berbuat kebaikan. Masya Allah, ternyata di bulan Ramadan kita itu diberi perisai, kita dibentengi, kita ada junnah untuk menghalangi kita dari maksiat, membantu kita untuk banyak berbuat kebaikan itu di bulan Ramadan teman-teman. Keistimewaan yang kedua, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan bahwa pintu surga ada 8 pintu. Salah satunya adalah Ar-Royan, khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Maknanya dibuka. Nah, maknanya itu dibuka adalah peluang beramal untuk kita berbuat kebaikan, beramal soleh itu lebih besar dibuka pintunya. Sedangkan pintu neraka ada 7 berdasarkan surat Al-Hijr. Beliau memberikan informasi bahwa 2 jenis neraka, ada yang membakar jahanam dan yang membekukan zamharir. Saat Ramadan, pintu-pintu ini ditutup bagi mereka yang serius beribadah. Jadi kebayang ya teman-teman, pintu kebaikan, pintu surga itu dibuka lebar, sedangkan pintu keburukan atau pintu neraka itu ditutup agar mempermudah kita menjauhi maksiat teman-teman. Spesial ya Ramadan itu. Keistimewaan yang ketiga adalah pelipat gandaan pahala tanpa batas. Allah berfirman bahwa pahala puasa Allah sendiri yang akan menentukan ukurannya. Nah, kalau biasanya satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan, di Ramadan itu bisa berlipat-lipat, berkali-kali lipat. Jadi ini waktunya kita untuk eskalasi. Ini tuh kayak eskalator yang membantu kita tanpa letih untuk naik ke atas, teman-teman. Kebayang ya, kalau kita naik tangga itu melelahkan, capek, tapi ini naik eskalator. Nah, itu ada di bulan Ramadan. Jadi, udah 3 nih keistimewaan bulan Ramadan. Dan yang terakhir dari video itu aku dapat ternyata di bulan Ramadan ampunan dosa siang dan malam. Kebayang ya, kita itu mendapat kuota untuk pengampunan itu lebih banyak, lebih besar di siang dan malam hari. Ramadan adalah paket lengkap ampunan. Jadi ada malam,
atau qiyam. Jadi di Ramadan kan kita ada qiyamul lail ya. Melalui sholat tarawih dan tahajud, jika dilakukan dengan iman dan benar-benar tulus, ikhlas, dosa masa lalu akan diampuni. Dan ketika siang hari, kita bersiam, kita berpuasa. Berpuasa wajib di bulan Ramadan menjadi penggugur dosa. Jadi udah combo, siang dan malam kita dapat pengguguran dosa. Nah, Ustadz Adi Hidayat juga mengingatkan bahwa waktu fajar atau sahar itu perbanyak istighfar. Di waktu menjelang sahur kita perbanyak istighfar, maka combo lagi pahalanya. Karena waktu itu adalah waktu terbaik untuk mendapatkan ridho Allah. Dan langsung 3 ya, ada waktu qiyamul lail, kemudian ada siam atau di siang hari, dan juga ada di waktu fajar, menjelang fajar atau di ketika sahur kayak gitu. Jadi jangan sampai kita melewatkan sahur juga teman-teman, karena nanti waktu untuk beristighfarnya juga terlewat. Dengan mengetahui keistimewaan bulan Ramadan ini, maka wajar nggak sih kalau para sahabat benar-benar excited, menggebu-gebu, bahagia menyambut bulan Ramadan. Kita juga bisa begitu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang para sahabat, tahukah kamu para sahabat mempersiapkan Ramadan jauh sebelum ia datang? Diriwayatkan bahwa mereka berdoa selama 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan dengannya, dan 6 bulan setelah Ramadan agar amalnya diterima. Salah satu sahabat yang terkenal sangat menjaga ibadah adalah Umar bin Khattab. Beliau berkata, "Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap." Ramadan bagi mereka, bagi para sahabat, bukan rutinitas. Ia adalah momentum untuk menghisap jiwa, mengaudit jiwa, untuk kembali, untuk pulang. Bahkan ada kisah nih teman-teman tentang Abdullah bin Mas'ud yang menangis ketika Ramadan hampir berakhir. Bukan karena lelah, tapi karena takut ia tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Keterbalikan banget gak sih? Kebanyakan kita saat ini ya gembiranya tuh saat Ramadan mulai berakhir, karena ingat ketupat lontong, ketupat sayur, rendang gitu-gitu ya. Tapi murung ketika mengawali Ramadan. Coba kita jujur, kapan terakhir kali kita menangis karena takut kehilangan Ramadan? Atau kita ubah deh. Pernahkah kita menangis karena takut kehilangan Ramadan? Atau kita ubah lagi deh. Pernahkah kita takut kehilangan Ramadan? Banyak orang gagal merasa antusias karena tidak punya gambaran jelas. Tanpa target, sama aja nggak ada arah. Tanpa arah, ya nggak ada energi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rod ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Perubahan tidak datang otomatis teman-teman. Nggak karena Ramadan kita jadi tiba-tiba berubah. Ia datang karena kita menyiapkan diri. Karena kita sungguh-sungguh, karena kita disiplin, karena kita melakukan apa yang ingin kita lakukan. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak. Jawab dalam hati, kalau Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhirku, apa yang ingin aku perbaiki? Yang kedua, kebiasaan apa yang ingin aku bawa sampai akhir tahun? Yang ketiga, sudahkah aku menyiapkan sistemnya? Karena tanpa sistem, kita nggak tahu gambaran yang jelas tadi, sehingga kita nggak tahu arahnya, sehingga kita nggak excited untuk melaksanakannya. Seringkali kita menunggu mood, padahal iman nggak dibangun lewat mood teman-teman. Ia dibangun dengan disiplin, keistiqomahan. Ramadan adalah undangan Allah dan tidak semua orang mendapatkannya lagi di tahun depan, di tahun-tahun berikutnya. Entah karena umur, atau karena hal-hal lain seperti tidak mampunya berpuasa, atau hal yang lain lah pokoknya. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita teman-teman, maka persiapkan baik-baik. Aku ingin berubah di Ramadan, tapi aku bingung mulai dari mana. Karena tahu saja tidak cukup, kita butuh sistem. Itulah kenapa aku menyusun Ramadan Growth
Reset, sebuah panduan 30 hari Ramadan yang berisi checklist ibadah harian, taker tilawah Quran, wadah untuk refleksi diri sebagai ruang muhasabah, hal-hal yang perlu kamu lakukan 10 hari pertama, kedua, dan 10 hari terakhir. Dan ada bonus rekomendasi video pilihan sebagai teman ngabuburit selama 30 hari. Nah, coba kita ubah ngabuburit kita yang biasanya kurang berfaedah atau cuman scroll-scroll biasa aja atau bahkan bingung mau ngapas ngabuburit, aku kasih rekomendasi ngabuburit untuk kamu di Ramadan Growth Reset ini. Supaya Ramadanmu bukan hanya sibuk tapi bertumbuh. Coba pejamkan mata sejenak, bagaimana jika ini Ramadan terakhirmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Anggaplah kita sebagai mufasir. Ramadan adalah rest area terakhir sebelum perjalanan panjang. Kalau kamu tahu ini yang terakhir, apakah kita akan masuk dengan santai? Apakah kita mau berleha-leha? Apakah kita tidak mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk perjalanan panjang itu? Atau sebaliknya, kita sambut dengan persiapan penuh dan hati yang menggebu-gebu, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kerinduan. Teman-teman, excitement itu bisa dibangun. Mulai sekarang, coba untuk kurangi distraksi. Misalnya matikan notifikasi yang tidak penting, dan mengganti wallpaper HP menjadi kayak nuansa Ramadan, mengingatkan kita pada Ramadan, bermaaf-maafan dengan orang terkasih atau siapapun yang kamu anggap perlu. Ramadan bukan hanya soal ibadah ritual, ia juga tentang healing, reset, kembali, dan rekonstruksi diri. Lewat Ramadan, kita menyembuhkan hati yang terluka. Lewat Ramadan, kita mengatur ulang, kita riset hidup menjadi awal yang baru. Dan lewat Ramadan pula, kita memperbaiki diri dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, nilai seseorang tergantung pada apa yang ia perbaiki dalam dirinya. Ramadan adalah bulan perbaikan. Jadi, menjelang Ramadan datang, tanya ke diri kita, aku ingin Ramadan ini berlalu seperti biasa atau menjadi titik balik dalam hidupku? Karena Ramadan akan tetap datang. Pertanyaannya, apakah kamu akan menyambutnya dengan sekedar menjalankannya karena kewajiban atau dengan rindu, rasa bahagia, penantian, dan perasaan menggebu-gebu? Teman-teman, Ramadan tidak pernah datang untuk sekadar lewat. Ia datang untuk mengubah. Yang penting bukan seberapa banyak target kamu, bukan seberapa besar goals kamu, tapi seberapa sadar kamu menjalaninya, seberapa enjoy, seberapa bahagia kamu menjalaninya. Semoga Ramadan ini bukan hanya tentang menahan rasa lapar dan dahaga, tapi tentang menata hati dan level up diri. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, share ke sahabat kamu agar kita bareng-bareng menyambut Ramadan dengan lebih siap. Oh ya, kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat dan kamu ingin ikut menjaganya tetap hidup, kamu bisa support Muhasabah lewat secangkir kopi di kolom deskripsi ya. Nggak wajib kok, tapi itu sangat berarti untuk pertumbuhan project ini, Muna. Terima kasih udah jadi bagian dari Muhasabah. Sampai jumpa di malam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.